Hai Adulebers, kembali lagi bersamaku Kak Dian. Ada yang tahu nggak salah satu subtes UTBK yang bahas soal mengenai EYD dan KBBI? Yap, PBM atau pemahaman bacaan dan menulis. Pemahaman bacaan dan menulis itu menuntut kita untuk paham dengan aturan-aturan yang ada di dalam bahasa Indonesia. Untuk itu, daripada kalian mumet sendiri, yuk kita belajar bareng dan siapin alat tulis kalian sekarang juga ya. Teman-teman, kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan PBM, pemahaman bacaan dan menulis. Baik, langsung saja kita ke soal nomor 1. Soal nomor 1 di sini ada pertanyaan, salah satu kesalahan teks di atas yang dilakukan berulang. Ini ditanyakan adalah kesalahan teks ya teman-teman. Kalau kesalahan teks yang ada di PBM itu berarti kaitannya dengan aturan-aturan yang ada di ejaan yang disempurnakan. Jadi hal pertama yang harus kita lihat di dalam teksnya itu adalah mengecek apakah penulisan di dalam teks tersebut sudah benar atau belum. Mari kita cek di kalimat pertama. Di sini kalimatnya menyatakan bahwa kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau APMK. Nah, sebelum kita lanjutkan ke kalimat yang akhirnya, kita tahu bahwa penulisan kartu kredit di sini itu menggunakan huruf kapital pada awal katanya, ya. Nah, aturan penggunaan huruf kapital itu sebetulnya digunakan untuk apa saja? Jadi, aturan penggunaan huruf kapital sebetulnya itu ada banyak ya teman-teman. Salah satunya itu adalah untuk menuliskan nama orang, kemudian nama tempat, kemudian nama diri, penulisan gelar, dan singkatan. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu lebih dalam aturan penggunaan huruf kapital, boleh dicek di aturan yang ada di ejaan yang disempurnakan. Nah, untuk maksud penulisan nama diri di sini adalah nama lembaga atau nama organisasi ya, teman-teman. Jadi, organisasi. Jadi harus ditulis dengan huruf awal kapital. Nah, sementara di sini kita tahu bahwa ada kata kartu kredit, frasa kartu kredit ya. Nah, apakah kartu kredit itu termasuk ke dalam nama orang? Bukan. Nama tempat? Bukan juga. Nama diri? Bukan juga. Maka penulisan kartu kredit yang benar itu seharusnya seperti apa? Penulisan kartu kredit yang benar itu seharusnya digunakan dengan tulisan non kapital saja ya teman-teman. Kartu kredit itu non kapital karena bukan termasuk nama diri. Bukan termasuk nama diri. Oke, 1. Kita sudah menemukan kesalahan di penulisan huruf ya, penulisan huruf kapital. Nah, kemudian kita cek kembali. Di sini ada alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau APMK. Di sini ada singkatan, teman-teman. Singkatannya yang mana? Yang APMK ya. Ini APMK itu termasuk ke dalam singkatan. Apakah penulisannya sudah benar? Sudah benar. Kenapa? Karena kalau singkatan itu ditulis dengan huruf kapital semua. Tapi untuk uraian singkatan dari APMK itu, apakah perlu ditulis dengan huruf kapital juga pada awal katanya? Nah, itu harus dilihat ya teman-teman. Kalau misalnya singkatan itu termasuk ke dalam nama diri, yang ini tadi ya, singkatan nama diri, itu dia
ditulis dengan menggunakan huruf kapital pada awal katanya. Tapi kalau misalnya singkatan itu bukan termasuk ke dalam nama diri, maka penulisan huruf awalnya itu tidak memerlukan kapital. Jadi untuk ini alat itu tidak perlu kapital A-nya. Kemudian pembayaran itu P-nya juga tidak perlu kapital. Lalu ada menggunakan, M-nya tidak perlu kapital. Lalu ada kartu, kartu juga sama, tidak menggunakan huruf kapital ya teman-teman. Di sini kita sorry. Nah, itu ya, tidak perlu kapital. Oke, jadi kita sudah menemukan dua kesalahan, yaitu sama-sama dalam penulisan huruf kapital. Coba kita cek kembali ya, satu kesalahan lagi, berarti kalau misalnya kita menemukan hal yang sama, jawabannya adalah penulisan huruf kapital. Kita ke kalimat kedua. Mana kalimat kedua? Oke, kartu kredit adalah cara pembayaran yang memberikan Anda kemudahan dalam melakukan pembayaran transaksi keuangan Anda. Nah, di sini kesalahan penulisan kartu kredit itu masih sama ya, dilakukan 2 kali. Kemudian di sini ada kata Anda. Nah, teman-teman, penulisan kata Anda itu seharusnya penulisan Anda. Anda seharusnya menggunakan huruf awal kapital. Kapital. Anda, A-nya kapital. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi penulisan Anda di sini adalah penulisan yang salah ya. Salahnya di mana? Tidak menggunakan huruf kapital. Karena kita sudah menemukan 4 kesalahan penulisan huruf kapital yang dilakukan secara berulang, maka untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah opsi yang E ya teman-teman, penggunaan huruf kapital yang tidak tepat. Seperti itu. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 di sini ada pertanyaan, kata yang paling tepat menggantikan kata cara dalam kalimat 2. Jadi di sini yang ditanyakan adalah kata cara. Kalau misalnya soal seperti ini, yang harus kita lakukan itu apa? Yang harus kita lakukan adalah mencari sinonim dari kata cara, atau kita mencari pengertian kata cara itu apa. Jadi teman-teman, cara itu apa sih artinya? Cara itu dia artinya bisa jalan, aturan, atau sistem. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah tahu bahwa cara itu bisa digantikan dengan kata jalan, aturan, atau sistem, kita hubungkan dengan konteks kalimatnya. Di sini kita tandai dulu ya teman-teman, untuk kalimat yang ditanyakannya itu ada di kalimat 2. Ini, mereka khawatir soal meningkatnya sikap apatis dan ketidakpuasan kelompok tertentu terhadap cara politik saat ini. Kita ganti kata cara itu dengan jalan misalnya ya. Ketidakpuasan kelompok tertentu terhadap jalan politik saat ini. Apakah mereka itu berkesinambungan? Sepertinya kurang ya. Kemudian kalau misalnya aturan, kelompok tertentu terhadap aturan politik saat ini, itu juga kurang dan tidak ada jawabannya ya. Kemudian kalau misalnya kita ganti pakai sistem, ketidakpuasan kelompok tertentu terhadap sistem politik saat ini, itu sudah tepat ya teman-teman, dan itu sudah ada di opsi jawabannya, yaitu di opsi yang D ya teman-teman. Jadi jawabannya sistem. Nah, kalau misalnya nanti ada soal seperti ini lagi dan kita tidak tahu arti dari kata tersebut, caranya adalah kita harus memahami konteks kalimatnya. Memahami konteks kalimatnya seperti apa, kemudian kita hubungkan dengan opsi jawaban yang ada, begitu. Jadi kita pilih opsi jawaban yang memang tepat untuk menggantikan kata tersebut. Seperti itu ya teman-teman.
Baik, selanjutnya kita akan beralih ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini, teks yang disajikan masih sama ya teman-teman. Teksnya tentang pihak KPU, seperti soal nomor 2 tadi. Jadi di sini ada soal kata ganti mereka. Kata ganti mereka merujuk pada yang mana gitu. Jadi kata ganti mereka ini tuh ada di kalimat kedua. Kita tandai dulu kalimat keduanya. Ini ya, mereka khawatir soal meningkatnya sikap apatis dan ketidakpuasan. Ini. Nah, kalau kata rujukan itu akan merujuk ke kalimat sebelumnya ya teman-teman. Kalimat sebelumnya. Oke. Kata rujukan akan merujuk ke kalimat sebelumnya. Kata rujukan itu ada apa aja? Biasanya kata rujukan ini dia ditandai dengan kata ganti, kemudian ada kata itu, kemudian ini, tersebut. Gitu ya. Jadi bisa ini, itu, atau tersebut. Gitu. Nah, karena di sini itu kata rujukannya adalah kata ganti mereka gitu ya. Jadi, mereka ini tuh sebenarnya merujuk kemana? Kita harus pahami dulu konteks kalimat pertama. Konteks kalimat pertama ini menyebutkan bahwa pihak Komisi Pemilihan Umum bersama partai politik dan organisasi anak muda mulai menjalankan program dan kegiatan untuk meningkatkan partisipasi politik kelompok muda pada di pemilu kali ini. Nah, karena yang ditanyakan adalah mereka, kata ganti orang, jadi kita pilih nih di kalimat satu ini siapa aja nih yang terlibat gitu. Yang pertama ada pihak Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kemudian bersama partai politik dan organisasi anak muda. Nah, berarti yang dirujuk dengan kata mereka itu ada siapa aja? Ada 3 ya teman-teman. Jadi mereka itu adalah mereka itu siapa aja? KPU, kemudian partai politik dan organisasi anak muda. Oke. Apakah ketiga rujukan ini ada di opsi jawabannya? Mari kita lihat. Yang pertama, pihak KPU saja. Ini salah ya. Ini bukan jawabannya. Kelompok muda saja, itu juga jelas salah. Program dan kegiatan juga salah ya. Partai politik dan organisasi anak muda, itu juga salah karena hanya 2. Dan yang terakhir ada penyelenggara program dan kegiatan. Apakah itu jawabannya? Ya, itu jawabannya teman-teman. Kenapa? Karena KPU, Parpol, dan organisasi anak muda ini tuh dia termasuk ke dalam penyelenggara program dan kegiatan gitu ya. Itu sudah dicantumkan di kalimat pertama gitu. Yang ini menjalankan program dan kegiatan gitu. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah E ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini dia ada pertanyaan perbaikan yang paling tepat dilakukan pada kalimat 4. Perbaikan yang paling tepat. Kalau perbaikan kalimat berarti kita harus lihat dulu, harus baca dulu kalimatnya. Apa yang salah dari kalimat 4 ini? Kita tandai. Dengan pemisahan orang dan fungsinya, menjadikan kekuasaan tidak mutlak memungkinkan di antara bagian saling bekerja sama. Nah, di sini yang harus kita tandai adalah adanya konjungsi dengan. Konjungsi dengan itu termasuk ke dalam konjungsi apa, teman-teman? Jadi, konjungsi dengan itu adalah konjungsi intrakalimat
Intrakalimat. Hubungannya adalah cara ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui materi konjungsi lebih dalam, sudah pernah dijelaskan di video sebelumnya, jadi boleh teman-teman menonton video sebelumnya yang membahas tentang konjungsi ya teman-teman. Jadi di sini itu konjungsi dengan termasuk ke dalam hubungan cara gitu. Nah, konjungsi dengan karena dia termasuk ke dalam konjungsi intrakalimat, maka dia itu tidak boleh ada di awal. Ya, tidak boleh berada di awal kalimat jika bukan sebagai keterangan. Sebagai keterangan. Oke. Jadi, kita lihat dulu nih konteks kalimatnya. Kalau misalnya ada konjungsi dengan di depan, tapi dia itu berfungsi sebagai keterangan yang artinya ditandai atau dipisahkan dengan tanda koma, maka itu tidak apa-apa. Tapi ketika konjungsi dengan itu diletakkan di depan dan tidak menunjukkan adanya keterangan, baru itu tidak boleh ya teman-teman. Di kalimat keempat ini, konjungsi dengan yang digunakan itu bukan berfungsi sebagai keterangan. Jadi, dengan pemisahan orang dan fungsinya, itu seharusnya kalau jadi keterangan bisa menggunakan tanda koma, tapi di sini tidak ada tanda koma, maka penggunaan konjungsi dengan di sini itu kurang tepat ya teman-teman. Seharusnya ini tidak ada gitu. Jadi konjungsi dengan ini tuh tidak boleh disimpan di depan gitu ya. Gitu. Jadi untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah opsi yang A, menghilangkan kata dengan. Karena ketika kita menghilangkan kata dengan pun kalimatnya tidak akan berubah maknanya. Teman-teman, coba kita baca ya. Pemisahan orang dan fungsinya menjadikan kekuasaan tidak mutlak dan memungkinkan di antara bagian saling bekerja sama. Nah, justru itu kalimatnya menjadi efektif ya teman-teman, karena tidak adanya kata dengan. Begitu. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 5, soal terakhir ya teman-teman. Nah, untuk soal nomor 5 ini ada pertanyaan, kesalahan penggunaan bentuk terikat yang tidak tepat pada kalimat mana gitu. Jadi di sini yang ditanyakan adalah kesalahan penggunaan bentuk terikat. Nah, bentuk terikat itu apa? Jadi bentuk terikat berada di kata yang mengikutinya. Nah, bentuk terikat ini harus ditulis serangkai ya teman-teman. Harus ditulis serangkai. Oke, yang termasuk ke dalam bentuk terikat itu apa saja? Jadi bentuk terikat itu ada banyak ya teman-teman. Bentuk terikat itu ada antar, ada pro, ada pra, ada pasca, ada non, ada dwi, kemudian ada tri, dan masih banyak ya teman-teman. Nah, sebetulnya untuk materi bentuk terikat ini pun sudah pernah dijelaskan, jadi teman-teman boleh untuk memutar video sebelumnya ya, untuk bisa mengetahui tentang bentuk terikat ini. Nah, karena bentuk terikat ini adalah kata atau suku kata yang harus ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, maka kita harus mencari di kalimat mana ada bentuk terikat dan penulisannya itu salah. Nah, caranya itu kita harus mengecek satu-satu ya teman-teman. Mengecek satu-satu di setiap kalimatnya, tapi kita baca cepat saja gitu. Di kalimat satu ini, apakah ada bentuk terikat? Ilmu yang mempelajari manusia, hewan, tidak ada ya. Di kalimat satu tidak ditemukan bentuk terikat. Kalimat kedua, salah satu cabang farmakologi. Oke.
Oke, penemuan dan pengembangan obat serta penggunaannya dalam diagnosis dan terapi penyakit itu juga tidak ada bentuk terikat. Kemudian yang ketiga, adanya perbedaan efek obat. Oke, di kalimat ketiga ini kita menemukan ada kata antar penderita. Nah, karena antar itu termasuk ke dalam salah satu bentuk terikat, yang ini ya teman-teman, antar, maka antar penderita itu ditulisnya harus serangkai. Nah, di dalam teks ini antar penderita itu ditulisnya masih terpisah ya teman-teman. Antar spasi penderita. Yang seharusnya itu menjadi antar penderita yang digabungkan ya. Antar penderita. Seperti itu. Nah, jadi untuk kesalahan penggunaan bentuk terikat yang ada di dalam teks itu ada atau terdapat di dalam kalimat ketiga. Jadi untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah opsi yang C, begitu. Nah, mungkin sedikit tambahan teman-teman untuk contoh lain dari penulisan bentuk terikat ini tuh misalnya dari pasca sarjana ya teman-teman. Biasanya masih banyak yang salah menuliskan kata pasca sarjana gitu. Pasca sarjana gitu ya. Nah, itu seharusnya ditulis serangkai pasca sarjana begitu. Kemudian ada non pangan begitu ya. Terus ada praktes misalnya gitu. Nah, seperti itu teman-teman untuk pembahasan bentuk terikat. Baik, karena soalnya juga sudah selesai, mungkin kali ini itu saja pembahasan soalnya. Semoga pembahasannya bermanfaat. Jangan lupa untuk like videonya, bagikan ke teman-teman kalian, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!